I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. A few minutes later. Tadi Mbak siapa Mbak? Mbak Evelyn sama Mbak Nabila. Mbak Nabila, Mbak Evelyn. Saya sini Mbak. Saya di bagian analis kredit konsumtif. Visi dan misi ya. Kalau visi Bank Jateng tuh bank terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu menunjang pembangunan daerah. Itu visinya. Kalau misinya itu ada 4. Misi Bank Jateng itu 1, misi Bank Jateng. Apa Bang Bank Jateng? Yang itu lali Bang. Misi satunya apa ya? Sebentar. Memberikan layanan prima didukung oleh kader SDM dengan teknologi modern dan jaringan yang luas. 2, membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat. 3, mendukung perekonomian. Yang ketiga apa Bang? Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking. Yang keempat, meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik dengan memperkokoh bank. Itu kita harus hafal Mbak, visi dan misi setiap pagi. Setiap pagi semua karyawan harus hafal dan harus diucapkan di acara briefing pagi. Kalau peran Bank Jateng di perekonomian Indonesia itu khususnya kan kita kan banknya orang Jawa Tengah yang tentunya tadi sesuai dengan visi dan misi Bank Jateng sendiri kan kita ikut membangun perekonomian daerah yaitu di kabupaten Klaten. Jadi kalau peran ekonominya ya kita ikut membantu perekonomian di kabupaten Klaten. Jadi dari istilahnya dari gimana ya Bang ya perannya ya Bang ya dijabarkan gimana ya peran perekonomian daerah di Kabupaten Klaten. Jadi dari istilahnya kalau ya pembangunan daerah kan banyak ya baik pembangunan jalan ya karena kan kita itu kan bank milik pemerintah jadi dana pemerintah Kabupaten Klaten itu ada di Bank Jateng ya kan Mbak. Kemudian itu kita kembalikan lagi istilahnya dividen kepada pemerintah daerah dan dari dividen keuntungan yang diterima oleh pemerintah daerah itu digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Klaten. Layanan? Iya. Kalau layanan yang diberikan Bank Jateng itu kita seperti perbankan pada umumnya Mbak, kita itu ada layanan dana, produknya ada produk dana, produk kredit, ya kan? Produk dana sendiri kita ada tabungan, giro, sama deposito. Sedangkan untuk produk kredit sendiri kita ada kredit komersil sama kredit produktif. Kalau produk komersil ya seperti kredit untuk pegawai negeri, kredit untuk pegawai swasta, kemudian KPR, kemudian kredit kendaraan bermotor. Itu adalah kredit yang sifatnya konsumtif, jadi digunakan untuk keperluan konsumtif. Kalau kredit produktif itu seperti kredit usaha rakyat, kemudian ada kredit usaha produktif seperti modal kerja, ada investasi yang istilahnya untuk membantu para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Seperti itu. Apakah Bank Jateng termasuk bank BUMN? Ditanyakan dulu ada poin-poinnya. Bank Jateng itu bank BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, bukan BUMN. Karena kami itu dimiliki oleh pemerintah provinsi.
tidak ada perbedaan Mbak, hanya dari sisi kepemilikan aja. Artinya semua perbankan itu sama Mbak, namanya bank itu, inti bank itu apa sih? Menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Nah, perbedaannya itu untuk perbankannya itu tidak ada dari sisi pelayanannya sama, tapi ada dua produk ya, dana dan jasa. Kalau dana dan jasa, dana dan kredit, tetapi perbedaannya dari sisi kepemilikan aja. Kalau ada kepemilikan BUMN, ada kepemilikan BUMD, ada kepemilikan swasta. Nah, Bank Jateng itu yang BUMD. Bank Jateng menggunakan strategi pemasaran pasti. Tidak ada badan usaha apapun yang tidak menggunakan strategi pemasaran. Itu pasti ya Mbak ya. Nah, pemasarannya sendiri kan sekarang itu modelnya macam-macam. Ada yang sifatnya pemasaran itu lewat media atau medsos, ya toh. Ada juga yang pemasaran itu, kalau medsos kan tahu sendiri ya, bisa itu lewat televisi, radio, iklan di jalan, bandu-bandu jalan, nah seperti itu. Kemudian kalau pemasaran di internal sendiri ya kita dengan menggunakan brosur seperti itu, ataupun cross selling di customer service. Nah, cross selling itu ada nasabah datang bukan tabungan, kita menawarkan produk yang lain, misalnya kredit, misalnya dana pensiun dan sebagainya. Itu merupakan strategi pemasaran. Jadi sudah saya sebutkan tuh pemasaran tadi salah satunya yaitu dengan cara iklan. Kita kan sebutkan pengiklanannya tadi melalui medsos, media elektronik seperti itu. Kalau melalui medsos tadi kan jelas ya Mbak ya, ada lewat Instagram. Kita punya Instagram Bank Jateng Mbak, mungkin Mbak saat buka aja Mbak, di situ banyak sekali pengetahuan yang Mbak peroleh. Nanti dari sini buka aja Bank Jateng Klaten atau Bank Jateng. Itu di Instagram itu udah centang biru juga. Mbak aja lihat di situ bisa ada istilahnya kan Mbak fit-fitnya ya. Nanti dibuka di situ ada produk apa, ada promo apa, itu ada salah satu periklanan yang dilakukan oleh Bank Jateng. Kemudahan pelayanan diberikan Bank Jateng itu adalah kemudian dari sisi teknologinya. Jadi Bank Jateng saat ini itu sudah berkembang, bahkan kita juga sudah mulai ikut bersaing dengan bank-bank BUMN. Artinya kita ada yang namanya internet banking. Yang pertama kita punya ATM ya, ATM kita sudah tersebar luas ya di Jawa Tengah, di kabupaten saja di beberapa titik sudah. Kemudian kita juga memiliki beberapa kantor cabang dan cabang pembantu. Ada 1 kantor cabang, ada 6 kantor cabang pembantu. Itu di Cakung Kota, di Medan, di Leti, di Jatinong, di Lambu, sama Prambanan. Ada kantor kas. Kita punya kantor kas itu di 5 titik. Ada di Rumah Sakit RSCD, Rumah Sakit RSUD, kemudian ada di kantor kas Pasar Cawas, Pasar Cokro, kemudian ada di Pemda, itu sama satu lagi di mobil kas keliling. Nah, itu kemudian layanan kita juga punya internet banking, mobile banking. Ini Mbak sudah familiar ya? Internet banking, mobile banking. Jadi kita tidak harus pergi kemana-mana, cukup bertransaksi lewat gadget. Kerjasama? Ya, bisa melakukan Bank Jateng dengan pabrik ataupun apa. Kerjasama yang dilakukan Bank Jateng dengan pihak lain sangat banyak Mbak. Kita bekerjasama dengan PDAM untuk pembayaran air. Kita bekerjasama dengan PLN untuk pembayaran listrik. Itu istilahnya PPOB. Jadi seperti halnya bank lain ataupun mungkin perusahaan-perusahaan lain pun banyak yang membuka PPOB ya Mbak ya, jasa pembayaran listrik, telepon. Kemudian kita kalau dengan Pemda jelas ya, kita bekerja sama dengan Pemda itu dalam arti luas. Contohnya monitoring pajak daerah, itu kita memasang tapping box di setiap rumah makan yang bekerja sama atau mau dipasang tapping box oleh Bank Jateng. Itu kerjasama dengan Pemda. Kita ada e-retribusi, kemudian kita ada e-kir, ujikir di kantor dinas perhubungan itu. Kemudian e-retribusi pasar dengan kantor dinas koperasi dan pasar itu. Kemudian kerjasama dengan pihak rumah sakit, host to host, dengan Intan Pariwara, host to host, dan dengan Indomaret, kemudian Alfamart itu untuk pembayaran PBB, kantor pos juga. Bagaimana strategi Bank Jateng dalam menjaga kualitas penampilan yang baik dalam melayani nasabah? Nah, ini saya nanya kembali, kualitas penampilan itu penampilan apa? Penampilan karyawannya atau penampilan apa? Penampilan kan luas nih.
Penampilan karyawan. Iya, karyawan. Kalau penampilan karyawan itu memang kita punya SOP Mbak. Kita punya SOP standar operasional sendiri di mana karyawan itu sangat diatur dalam hal tata cara berbusana. Tata cara berbusana. Jadi untuk frontliner itu seperti teller, kemudian customer service itu menggunakan seragam, ya kan? Seragam yang sama di hari Senin dan Selasa. Kemudian untuk yang back office kayak bagian kredit itu menggunakan seragam hari-hari tertentu kita diatur. Dan kita menjaga sekali penampilan dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki ya. Kita benar-benar diatur dalam ketentuan tata cara berbusana. Jadi nggak boleh sembarangan Mbak, berkerudung aja diatur, harus dimasukkan seperti ini, harus menggunakan kerudung yang polos, kalaupun ada motif sedikit, harus menggunakan kraf, itu sangat diatur sekali. Menggunakan perhiasan tertentu, ada berapa titik ya kalau nggak salah, maksimal 6 titik kita menggunakan perhiasan, tidak lebih. Seperti itu. Bagaimana Bank Jateng mewujudkan kualitas pelayanan dalam melayani nasabah? Bank Jateng mewujudkan kualitas pelayanan. Jadi kualitas pelayanan kita kan ada kualitas pelayanan dalam arti kita dalam kualitas pelayanan dalam hal IT, betul ya? Pertanyaan betul? Kualitas pelayanan dalam sisi teknologi, kualitas pelayanan dalam sisi hubungan dengan nasabah. Jadi kalau Bank Jateng itu lebih cenderung kita itu hubungan nasabah dekat Mbak. Dari sisi empati, dari sisi sehingga kita berharap masyarakat itu memiliki, kalau kita mempunyai empati kan masyarakat akan bersimpati pada kita ya, seperti itu. Jadi kualitas pelayanan itu dari sisi teknologi jelas, dari sisi sumber daya manusianya jelas, dari sisi jaringan kantornya harus luas. Itu kualitas pelayanan yang diberikan Bank Jateng dengan produk-produknya yang bervariasi. Cukup jelas? Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, Mbak Nabila sama Mbak Evelyn, terima kasih sudah datang ke Bank Jateng. Bisa cita-citanya menjadi pegawai bank nggak? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa kalian wawancarai. Sukses selalu ya Mbak ya. Sama-sama. 1 hour later.